bernama Scorpface yang akan dibawa oleh dua Decepticon lainnya tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba diselamatkan oleh Autobot yang dipimpin Elita One. Setelah kepergian Autobot lainnya, pasukan Elita membebaskan para Decepticon yang ditahan oleh Megatron. Berpindah ke Megatron yang lagi ngomong sendiri dengan kepala Ultra Magnus. Kemudian Shockwave menghampiri Megatron. Dia menyarankan Megatron untuk mematikan sektor 12 dan mendor ulang sumber daya para Decepticon untuk Project Nemesis. Namun Megatron gak mau buru-buru mengambil keputusan. Di sisi lain, Jetfire meragukan keputusan Elita yang membebaskan para tahanan Decepticon. Dia meminta Elita untuk jangan mengambil resiko. Sebenarnya Elita pun merasa bingung. Kenapa Megatron membicarakan rakyatnya sendiri? Namun Elita berkata dia tetap akan bebaskan tahan apapun resikonya. Kemudian Elita mendapat laporan intel mengenai lokasi camp tahanan. Elita lalu menyuruh Red Alert dan Chromia, itu jebakan yang dibuat Starscream, untuk membunuh para Autobot yang tersisa. Di sisi lain, Megatron mendatang sektor 12 untuk mengetahui keadaan di sana. Di satu ruangan, Megatron melihat banyak robot pekerja yang sudah tidak berdaya. Saat keluar dari tempat itu, Megatron memerintahkan Shockwave untuk mematikan para Decepticon di sektor 12. Ternyata Megatron dan Shockwave mengambil spark dari para Decepticon yang mati untuk tujuan Project Nemesis. Chronier dan Red Alert. Awalnya mereka agak curiga melihat situasi sulit. Tetapi mereka melakukan rencana dari awal. Mau lagi. Tak lama kemudian, Jetfire datang membantu para Autobots. Setelah berhasil mengalahkan Decepticon di luar, mereka lalu masuk ke kamp dan melumpuhkan beberapa penjaga di sana. Namun tiba-tiba mereka disergap oleh Starscream dan para Decepticon. Kemudian para Autobots dibawa ke Megatron. Di sana Elita terkejut mengetahui Megatron membunuh rakyatnya sendiri. Energi untuk kelangsungan hidup mereka. Hal ini gara-gara Optimus yang telah sisi lain terlihat Double Gallant dan beberapa robot yang masuk ke dalam pesawat A dan menemukan Optimus dan para Autobots yang pingsan. Mereka lalu membaca pesawat AK dan mengikat Optimus dan para Autobots. Kemudian Double Gallant berkomunikasi dengan seseorang yang menginginkan Optimus dan para Autobots. Ya. Bumblebee yang tersadar dari pingsannya lalu mencoba menyerang anak buah Double Gallant. Namun Optimus mencegahnya karena mereka kalah juga. Setelah itu, Optimus dan para Autobots dibawa menemui Decius yang ternyata memiliki 5 wajah. Decius berkata bahwa dahulu para Autobots bekerja di bawah zaman Kekaisaran Quintessan. Hingga suatu hari, Decius membebaskan para Autobots dan memberinya kekuatan untuk melawan Quintessan. Kini Decius menangkap Optimus karena dia membutuhkannya. Namun sebelum itu dia ingin melakukan konsensus terlebih dahulu. Decius membunuh keempat wajah lainnya karena mereka selalu berbeda pendapat. Kembali ke Elita One, Megatron memintanya untuk bergabung dengannya. Karena Elita menolaknya, Megatron lalu membunuh para Autobots. Tak disangka, Scorpface yang dulu pernah diselamatkan oleh Elita datang dan
dalam omong kosong ini kita adalah selain Megatron mendapat laporan dari Sondra bahwa dia mendapatkan transmisi dari pesawat A. Mengetahui, Megatron menyuruh Shockwave untuk menyiapkan Project Nemesis mereka, yaitu sebuah pesawat luar angkasa yang akan digunakan untuk mengejar Optimus. Sementara itu, Optimus berkata kepada Bumblebee kalau dia merasa bersalah karena telah menyebabkan Osborn hilang entah kemana. Namun Bumblebee menenangkan Optimus bahwa mereka bersama-sama akan menemukan kembali Osborn karena sekarang dia sudah menjadi bagian dari Autobots. Kemudian Wheeljack memberitahu Optimus. Dia memperkirakan bahwa Oswald berada di suatu tempat yang sangat jauh dari posisi mereka sekarang. Namun masalahnya, energi mereka tidak cukup untuk melakukan perjalanan jauh ke sana. Rachel lalu memberitahu bahwa ada satu space bridge di Nebula yang memungkinkan mereka ke tempat Osborn dalam waktu singkat. Optimus selalu memutuskan untuk pergi ke Nebula dan berharap space bridge dapat digunakan, atau setidaknya mereka menemukan Energon di sana kembali. Elita dan yang lainnya di tengah jalan, mereka tiba-tiba diserang oleh para Descendant. Mereka pun segera bersembunyi. Namun gara-gara Scrumface menembak mereka, salah satu Decepticon berusaha kabur untuk memberitahu Megatron. Untungnya ada Jetfire yang berhasil melumpuhkannya. Sementara itu, Optimus dan yang lainnya telah sampai di Nebulon. Mereka terkejut melihat stasiun Nebulon yang nyangkut di Space Bridge. Yaitu artinya, mereka tidak bisa melewati Space Bridge tersebut dengan pesawat asing. Optimus lalu memutuskan untuk menyelidiki stasiun itu, sementara Ratchet berada di ruang kendali Space Bridge. Di sana William Jackson menyarankan Optimus untuk meledakkan stasiun itu agar Space Bridge terbebas dari penghalang. Karena tak ada cara lain, Optimus pun setuju. Mereka lalu membagi tim untuk memasang bahan peledak. Optimus dan Bumblebee pergi ke salah satu sisi stasiun dan melihat pemandangan yang indah di sana. Namun Bumblebee mendeteksi bahwa di sana tidak ada kehidupan maupun energon. Di sisi lain, Ash dan Wheeljack dikejutkan dengan kemunculan Scorpondok yang menyerang mereka. Sementara itu, Elita dan para Autobots mendapat pesan transmisi dari Shockwave yang memerintahkan semua Decepticon berkumpul di arena Kalm. Elita yang tahu kalau Shockwave akan menjebak mereka, dia pun berencana untuk menghentikannya. Kembali ke para Autobots yang lagi diserang Scorpondok. Mirage berusaha menyelamatkan Wheeljack dengan menggunakan hologram Guardian. Namun hal itu tak bertahan lama. Untungnya Optimus dan Bumblebee datang membantu para Autobots. Optimus selalu menyuruh para Autobots untuk kembali ke pesawat sementara dia akan berusaha mengulur waktu. Tak disangka, Megatron dan para Decepticon berhasil menemukan keberadaan Optimus dari pesawat Nemesis. Megatron berencana menghancurkan Optimus dengan tangannya sendiri. Kembali ke Optimus yang tertangkap oleh Scorponok. Lalu tiba-tiba Megatron dan para Decepticon datang. Kemudian mereka bersama-sama berusaha menyerang Scorponok. Di tengah pertarungan, Megatron menyerang Optimus dan memaksanya untuk memberikan koordinat Osborn. Namun mereka kembali diserang oleh Scorponok. Optimus lalu menembakkan peledak yang membuat Optimus dan Megatron terpisah dengan yang lainnya. Starscream yang mengira Megatron telah tewas. Dia lalu mengklaim dirinya sendiri sebagai pemimpin Decepticon yang baru. Namun ternyata Optimus dan Megatron masih selamat. Megatron tertimpa reruntuhan dan tubuhnya tertancap besi. Megatron lalu menceritakan bagaimana dia bisa menyusul Optimus ke tempat itu. Dia juga menceritakan bagaimana keadaan di Cybertron ketika Optimus pergi. Optimus berkata kepada Megatron bahwa dia merasa bersalah
karena telah mengirim Ospan ke Space Bridge. Namun Optimus berjanji kalau dia akan mendapatkannya lagi dan mengembalikannya ke Cybertron. Kemudian Optimus membantu Megatron untuk mencabut besi yang menancap di tubuhnya ini, bos. Di sisi lain, Starscream dan Fantastic muncul dan menyerang para Autobots. Tak lama kemudian, Optimus dan Megatron keluar bersamaan. Mengetahui itu, Starscream langsung mencela Megatron, yang menurutnya telah berpihak kepada Autobots. Megatron yang marah, langsung menembak Starscream hingga jatuh. Tiba-tiba Scorponok kembali muncul dan menyerang mereka. Bumblebee yang mengetahui kelemahan Scorponok lalu menyuruh semuanya untuk menyerang kepalanya. Sementara Optimus meminta Will JJ untuk membantu menyembuhkan Megatron. Setelah itu Optimus berusaha menghentikan Scorponok dengan menjerat leher ketika Optimus dalam bahaya. Untungnya Megatron menyelamatkannya. Namun setelah itu Megatron yang sudah disembuhkan malah mengancam akan membunuh Optimus. Tiba-tiba Scorponok kembali muncul. Melihat ada kesempatan, Optimus dan para Autobots berhasil mengaktifkan Space Bridge dan segera bergegas ke pesawat A. Jalankan hidup yang lebih baik. Sementara itu, Starscream yang berada di pesawat Nemesis lalu berencana untuk menghancurkan stasiun, sekaligus membunuh Megatron yang masih ada di sana. Flashback ke masa lalu, terlihat Alpha Trion yang sedang berbicara dengan Skelligs, yang menginginkan Matrix of Leadership. Namun Alpha Trion tak mau memberikannya, karena sikap Skelligs yang kasar dan arogan. Skelligs yang marah lalu menyerang Alpha Trion, tetapi kembali ke Optimus dan para Autobots. Mereka terdampar di Dead Universe dan bertemu dengan Skelligs. Ternyata dulunya Skelligs adalah Autobot. Dia diasingkan Alpha Trion ke Dead Universe dengan menggunakan tongkat Solus. Mengetahui kalau Optimus telah mewarisi Matrix, Skelligs selalu berbicara dengannya. Optimus selalu menceritakan bagaimana dia bisa terdampar di sini. Kemudian Skelligs bercerita bahwa dia tidak bisa keluar dari universe yang luas dan hampa ini. Skelligs menyadari bahwa musuh sejatinya adalah dirinya sendiri. Kemudian setelah berhasil menguasai pikirannya, Skelligs akhirnya menyadari kesalahannya dan tak lagi menginginkan Matrix of Leadership. Untuk menebus kesalahannya, Skelligs akan membantu membimbing Optimus demi menyelamatkan Cybertron. Kembali ke Starscream, dia terkejut melihat Megatron yang ternyata masih hidup. Megatron yang sangat marah, lalu menghajar dan menembus Starscream setelah itu pesawat Nemesis masuk ke sebuah universe, di mana Megatron bertemu dengan Galvatron. Megatron berusaha menyerangnya, tetapi dia tak mampu mengalahkan Galvatron. Galvatron berkata bahwa dia di sini untuk mengubah takdir Megatron dengan membantunya membunuh Optimus dan mengambil Matrix of Leadership darinya. Kembali ke Optimus yang mengeluarkan kekuatan Matrix untuk membuka jalan menuju ke Ospan. Megatron yang mengetahuinya, lalu dia pun mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang pesawat A. Tiba-tiba Skelligs mengorbankan dirinya agar Optimus berhasil selamat. Sesaat sebelum Galvatron menghilang, dia memberikan sebuah cakram emas kepada Megatron. Setelah berhasil melewati celah pesawat, Nemesis selalu menarik pesawat A dengan menggunakan senjatanya ya alam. Kemudian para Autobots dan Decepticon pun saling bertarung antara Optimus dan Megatron bertarung di tempat terpisah.
Sebenarnya Optimus punya kesempatan untuk membunuh Megatron, tetapi karena dia kebanyakan fosil, ditambah lagi Kong yang tiba-tiba muncul, membuat Megatron berhasil membalikkan keadaan. Kemudian Megatron mengambil Matrix dari dalam tubuh Optimus. Di sisi lain, Elita dan para Autobots berada di markas Decepticon dan memasangi bahan peledak. Namun mereka bingung karena di sana tidak menemukan keberadaan Megatron maupun para Decepticon. Tiba-tiba, Elita diserang oleh Shockwave yang kini bisa berkamuflase. Tak hanya itu, Shockwave juga menjadi bertambah kuat akibat menguras pak para Decepticon ke dalam dirinya. Di sisi lain, Double Dealer menebak pesawat Archie dan Nemesis dari pesawat Foto. Namun ternyata, itu semua adalah ulah dari Dicios yang ingin membalas dendam kepada mereka. Kembali ke para Autobot yang ditangkap oleh para Decepticon. Mereka diselamatkan oleh Chromia yang menembaki para Decepticon dengan sniper. Setelah itu, mereka segera bergegas pergi sebelum meledak aktif. Di sisi lain, Elita yang tertangkap lalu mencoba melepaskan dirinya. Namun sayangnya, peledak sudah keburu aktif dan tidak diketahui. Bagaimana nasibnya aku? Kembali ke Optimus. Ketika Megatron akan membunuhnya, tiba-tiba Bumblebee menyelamatkannya. Namun Megatron berhasil melarikan diri. Lalu setelah itu, pesawat Fortune yang sudah mengalami kerusakan parah tiba-tiba meledak di antara pesawat A dan Nemesis. Pecahan dan ledakan itu jatuh ke suatu tempat di mana terlihat ada seekor dinosaurus di tempat tersebut, dan film pun bersambung. Demikian alur cerita film Transformers War for Cybertron Season 2 ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan alur ceritanya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.